Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas soal dari materi aljabar. Kita langsung ke soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang ke-11. Di sini sudah ada 3,8 kali 33 tambah 2,1 dikali 17 ditambah 33 dikali 2,1 ditambah 17 kali 3,8. Kalau misalnya kita mengerjakan secara manual, ini akan memakan banyak waktu. Jadi caranya supaya lebih singkat, kita keluarkan dia yang sama, ada angka yang sama dikeluarkan gitu. Jadi kalau misalnya di sini A dikali B ditambah A dikali C, ini kan bisa kita buat menjadi A dikali B ditambah C. Jadi konsepnya sama seperti ini ya. Konsepnya sama seperti ini. Jadi mengeluarkan yang sama nanti supaya kalau kita kalikan juga nanti hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya dia seperti ini, kita keluarkan 3,8 dulu. 3,28 itu kan dikali 33 dan juga dikali 17. Nah, persisnya itu penjumlahan ya di sini. Kemudian kita tambahkan dengan 2,1. Nah, 2,1 itu dikali 17 dan 33. Ini sama aja ya, sama aja. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini kan, ini bisa aja nih kita buat menjadi bentuk yang terpisah. Oke, kalau sudah berbentuk seperti ini kan lebih mudah untuk kita operasikan. Nah, ini berapa nih? Ini 5,9. Ini 5,50. Maka kalau kita kalikan, kita peroleh hasilnya adalah 295. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Untuk soal yang nomor 12 juga konsepnya sama. Kita keluarkan dia yang angkanya sama atau pengalinya sama. Jadi kalau misalnya di sini itu yang sama kita keluarkan 1,23. Kenapa 1,23 bukan 0,77? Karena yang di bawah juga 1,23. Jadi nantinya akan mempermudah kita untuk proses pembagian yang di atas dan yang di bawah. Nah, ini 1,23 itu dikali 0,77 dan dikali 1,23 sendiri. Oke, kemudian operasinya kurang. Kita kali dengan yang 0,23. Kita lihat 0,23. Itu dikali dengan 1,23 ditambah 0,77. Untuk yang di bawah juga sama ya. Ini 1,23 kita kalikan dengan 1,23 ditambah dengan 1,77 dikurang dengan 0,23 dikali dengan 1,23 ditambah 1,77. Oke, sama seperti tadi ya. Kalau misalnya yang dalam kurungnya udah sama, boleh kita buat menjadi bentuk seperti ini. 0,77 ditambah 1,23. Itu juga yang di bawah ya. Kurang 0,23. Sini 1,23 ditambah 1,77. Oke, ini boleh nih kita matikan ya, atas bawah. Nah, 0,77 ditambah 1,23 itu berapa? Ini sudah bisa kita langsung operasikan. Nanti kita peroleh ini 2, yang ini 3. Maka jawabannya adalah 2/3. Gampang kan? Tinggal kita keluarkan aja, mengikuti konsep yang sebelumnya. Nah, ini juga mirip ya, cuman di sini kita tidak berbentuk angka namun huruf. Jadi banyak memang yang cukup kebingungan gimana cara ngebedainnya. Oke, kita keluarkan dulu yang sama. Nah, di sini kan ada x nih, di sini ada x, di sini ada x kuadrat. Jadi kita keluarkan dulu x kuadrat dikali y kuadrat dikurang 4y ditambah 3. Kemudian untuk yang di bawah yang sama adalah gak ada ya, tapi kan
Sama-sama bisa y kuadrat. Sini. Oke, ini salah ya. Ini y pangkat 3 ya. Y pangkat 4 dikurang y pangkat 3 dikurang 6 y kuadrat. Jadi kita tulis ulang. Maka di sini bisa kita keluarkan y kuadrat karena itu yang paling kecil, maka di sini y kuadrat dikurang y dikurang 6. Nah, sudah seperti ini, kita sudah keluarkan. Maka kita cari pemfaktorannya. Faktor dari y kuadrat kurang 4y tambah 3. Ini kan bisa y berapa nih faktornya? Itu bisa menjadi y kurang 3, y kurang 1 ya. Ini y kurang 3, y kurang 1. Atau yang di bawahnya y tambah 2, y kurang 3. Nah, ini sama nih. Berarti yang tersisa adalah x kuadrat y dikurang 1 per y kuadrat y ditambah 2. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Di sini sudah ada 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 2y kuadrat dikurang 4y. Jadi kalau teman-teman bingung nyarinya juga nggak mudah, kita cukup tes option aja. Option yang mana kira-kira dia kalau kita kalikan dari option ini yang dia hasilnya 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 2y kuadrat dikurang 4y. Nah, kita coba dulu yang A. Kalau yang A kan dia 2x dikurang 2y dikurang 4x ditambah 4y. Ini udah bisa nggak? Salah ya, ini jelas A itu bukan. Kemudian yang B, di sini 2x ditambah 2y dikurang 2 ya, 2. Kemudian ini kita kali lagi dengan x dikurang y. Berapa nih? 2x kuadrat dikurang 2xy ditambah 2xy dikurang 2y kuadrat dikurang 2x dikurang 2y. Nah, ini 2x kuadrat dikurang 2y kuadrat dikurang 2x dikurang 2y. Jelas ya, ini salah. Ini salah. Untuk yang C, sini 2x ditambah 2y. Nanti kita kali dengan x dikurang y dikurang 2. Nah, ini menjadi 2x kuadrat dikurang 2xy ditambah 2xy dikurang 2y kuadrat dikurang 4x dikurang 4y. Ini habis 2x kuadrat dikurang 2y kuadrat dikurang 4x dikurang 4y. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Langsung dapat nih. Oke, langsung tes option aja ya. Oke, untuk yang nomor 15. Nah, konsep seperti ini udah gampang ya, udah dihafal lah ya. Kalau misalnya A kuadrat dikurang B kuadrat, ini kan bisa menjadi A dikurang B, A ditambah B. Jadi kita tidak usah mencari berapa nih 56,34 kuadrat itu berapa. Tidak usah kita kalikan, langsung aja kita buat konsep yang seperti ini kita gunakan. Oke, maka kita buat menjadi 56,34 dikurang 43,66. Di sini 56,34 ditambah 43,66. Nah, 56,34 itu 12,68
Teman-teman boleh hitung, dan ini 100. Maka kita peroleh hasilnya 12, 6, 8. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan A. Oke, kita masuk ke soal yang ke-16 atau ke-6 ya. Nah, ini kita bagi dulu nih. 524 dibagi 2 itu berapa? Supaya nanti lebih mudah gitu ya. Kita langsung kurangkan, atau boleh juga langsung teman-teman buat 524 dikurang 476. Ini kan penyebutnya udah sama nih. Nanti kurangkan aja baru bagi 2. Tambahkan baru bagi 2. Tapi kita gunain kalau saya langsung bagi dulu ya. Kita bagi dulu, maka kita peroleh hasilnya 262 kuadrat dikurang 238 kuadrat. Ini hasil dari pembagian ini. Kalau teman-teman boleh langsung kurangkan, boleh, karena penyebutnya udah sama. Jadi nanti 524 dikurang 476 per 2 dikali 524 ditambah 476 per 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini menjadi, ini nggak pakai kuadrat lagi. Ini menjadi 262 dikurang 238 dikali dengan 262 ditambah 238. Ini kita peroleh hasilnya 24 setelah kita kurangkan, dan ini hasilnya 500. Kalau kita kalikan, maka kita peroleh hasilnya adalah 12.000. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Kita masuk ke soal yang ke-17. Di sini kita diminta mencari hubungan X dan Y. Namun instruksinya dulu bahwa A dan B itu adalah bilangan positif. Nah, kita misalkan aja dulu. Kita misalkan kalau misalnya bilangannya positif dan A itu lebih besar dari B. Kita misalkan A itu adalah 9 dan B itu adalah 4. Jadi di sini ada X, di mana persamaannya adalah akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat per A ditambah B. Ini langsung kita sederhanakan ya. Ini kan bisa A ditambah B, A dikurang B per A ditambah B. Habis, maka kita peroleh X itu adalah A dikurang B, akar A kurang B. Sedangkan Y itu adalah akar A dikurang akar B. Tadi kan sudah kita misalkan bahwa A itu adalah 9, B itu adalah 4. Nah, kalau 9 dikurang 4, kalau kita substitusi ke persamaan X, maka ini kan menjadi 9 dikurang 4, maka ini menjadi akar 5. Akar 5 itu berapa ya? Sekitar 2, ya. 2. Sedangkan kalau Y, kalau di sini akar 9 dan di sini akar 4, maka sebentar ya, kita hapus dulu. Nah, kalau misalnya di sini akar 4 tadi, ini kan menjadi 3 dikurang 2, ini 1. Jelas bahwa X itu lebih besar daripada Y. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ke-8. Di sini sudah kita singgung sebelumnya, pernah kita singgung. Yang kalau misalnya seperti ini, kita tinggal memisalkan dia yang kuadratnya. Jadi untuk yang R, di sini R itu kan 331 dikali 329 dikurang 330 kuadrat ditambah 2. Jadi kita misalkan A itu adalah 330. Maka kalau misalnya kita ubah ke R, dia menjadi, kita masukkan ke R, ini menjadi A ditambah 1 dikali A dikurang 1 dikurang A kuadrat ditambah 2. Kalau kita kerjain,
Ini menjadi A kuadrat dikurang A ditambah A dikurang 1 dikurang A kuadrat tambah 2. Ini bisa habis. Negatif A, negatif 1 ditambah 2 hasilnya 1. Itu untuk yang R. Untuk yang Q itu 410 kuadrat dikurang 411 dikali 409. Jadi kita misalkan B-nya itu 410. Jadi kalau kita substitusi ke Q, maka ini menjadi B kuadrat dikurang B ditambah 1 dikali B dikurang 1. Maka Q menjadi B kuadrat dikurang B kuadrat ditambah B dikurang B ditambah B. Habis nih, habis. Maka ini ditambah B bukan ya, dikurang 1. Maka jelas hasilnya Q itu adalah negatif 1. Maka dari soal ini kita peroleh bahwa tentu bahwa negatif 1 itu lebih kecil daripada 1. Maka jelas bahwa R itu lebih besar daripada Q. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang ke B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-9. Di sini sudah ada X dikurang Y kuadrat itu sama dengan 12 dan XY itu sama dengan 1. Maka ditanya X kuadrat ditambah Y kuadrat itu berapa. Nah, kalau berbentuk seperti ini kan sudah ada X dikurang Y kuadrat sama dengan 12. XY sama dengan 1. Kita ubah nih, kita uraikan dulu. Berapa sih X kurang Y kuadrat itu? Kalau kita uraikan kan itu menjadi X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Nah, ini X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan 1. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat ini menjadi 12 ditambah 2. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan 14. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gampang kan? Oke, kita ke soal yang terakhir. Di sini sudah diketahui bahwa X itu sama dengan 3. Dan X dikurang Y kuadrat itu sama dengan 4. Jadi kita diminta mencari berapa nilai Y. Oke, kalau misalnya bentuknya, kalau kita sederhanakan kan yang diketahui cuma X sama dengan 3. Jadi mudahnya gini. Kalau sama dengan 4, kita pindahkan kuadratnya itu melewati sama dengan, maka X kurang Y itu menjadi akar 4. Karena kuadratnya pindah jadi akar. Sehingga X kurang Y itu sama dengan 2. Jadi kita substitusi X sama dengan 3. Masukkan X sama dengan 3, maka 3 dikurang Y sama dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan Y. Maka Y sama dengan 1. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang ke B. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.